Ada terus HPD yang mau bergerak HPD. Jadi yang utama adalah jangan malu, jangan pernah mendengar apa kata orang. Kita harus percaya diri. Karena dengan kita percaya diri, semua orang pasti ngeliat kita kan oh baik-baik aja gitu. Jadi semua sebenarnya ada di mindset kita sendiri ya. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Kabar pertama datang dari aktor tampan Ibnu Jamil di Ibnu Jamil diberi mobil BMW sebagai kado pernikahan. Aktor dan presenter Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati merayakan usia 2 tahun pernikahan mereka. Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil merayakan ulang tahun kedua pernikahan mereka pada 30 Januari 2023 lalu. Tanpa pernah diduga sebelumnya, Ririn Ekawati memberikan kado pernikahan pada Ibnu Jamil berupa mobil mewah. Ibnu Jamil senang mendapati kado istimewa pemberian sang istri. Mobil hadiah pernikahan pemberian Ririn Ekawati itu bukan mobil impian Ibnu Jamil. Meski begitu, Ibnu Jamil senang dan berterima kasih kepada sang istri atas kado istimewa tersebut. Dan saat usia pernikahannya genap 2 tahun, Ririn Ekawati mengunggah video ucapan pada Ibnu Jamil. Di video tersebut, Ririn terlihat begitu mesra bersama dengan Ibnu Jamil. Ibnu Jamil sampai tidak menduga jika Ririn Ekawati kemudian memberikan mobil BMW sebagai kado pernikahannya. Berikut keterangan dari Ibnu Jamil. Ya, apa? Iya, kemarin menghadiahi mobil di anniversary-nya. Seperti apa sih, Bang? Dikasih hadiah. Iya, dikasih hadiah mobil. Ya seneng lah, masa dikasih hadiah nggak seneng. Ririn tahu aja sih. Itu mobil impian Bang itu? Enggak, ya kita kan kalau setiap malam sebelum tidur pasti ngobrol-ngobrol tuh. Mulai ngobrolin kerjaan, ngobrolin hobi, ngobrolin keluarga, anak-anak, sampai ngobrolin yang istilahnya impian-impian. Ya ternyata ditangkap, dibeliin gitu. Jadi senang aja. Terus timbal baliknya apa sih? Aku hanya bisa memberikan rasa kasih sayang kepada Laki-laki ya. Gembita raih juara 1 Wushu, Giselle ajak sang anak dinner di mall. Gembita Naura Martin, buah hati Gisela Anastasia dan Gading Martin beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan. Bocah yang berusia 8 tahun itu menunjukkan kebolehannya bermain wushu pada saat perayaan Imlek. Menurut pengakuan Giselle, putrinya bermain wushu karena keinginan dari dalam dirinya sendiri, bukan paksaan dari siapapun. Karena itulah Gempi akhirnya mengikuti lomba karena menurut sang guru, putrinya itu memiliki bakat dalam cabang olahraga. Saat mengikuti lomba, Gempi dan teman-temannya mendapat kepercayaan untuk meraih juara pertama. Selama 6 bulan ke belakang, anak sematawayangnya itu memang fokus berlatih dasar-dasar olahraga wushu. Hingga akhirnya, pada saat perlombaan, Gempi tinggal mengasah kemampuannya agar bisa mantap mengikuti kejuaraan di sekolahnya. Atas kemenangan sang buah hati, Giselle mengajak Gempi untuk bermain dan dinner bersama di sebuah mall. Berikut keterangan dari Gisela Anastasia. Tadi makanya masih kayak bareng-bareng karena udah kadung banyak temennya di lari. Ya udah biasa lagi ikut. Aku mau ikut mini.
kamu capek lo pakai fisik. Karena dia kan agak ngebeng, capek dikit nggak bisa. Dia bilang mau, ya udah. Tapi awal latihan Gempi sempat itu nggak sih kak? Sempat ngeluh nggak sih kak? Awal latihan Gempi sempat ngeluh nggak sih? Awalnya dia sempat bilang, capek. Mungkin kan karena emang pakai fisik banget. Tapi kan pasti disesuaikan sama umurnya. Reward dari kita Gisel? Belum. Ucapan selamat doang, ngasih cium kemarin. Belum. Kemarin kita dinner bareng main di mall. Itu aja dia udah senang. Gempi biasanya kalau Kabar selanjutnya datang dari Aurel Hermansyah yang iri dengan bentuk tubuh Atta Halilintar. Berkeinginan untuk kurus, Aurel Hermansyah mulai kembali rajin melakukan olahraga. Apalagi semangat Aurel Hermansyah makin menjadi lantaran melihat bentuk tubuh suaminya sendiri. Istri Atta Halilintar ini mengaku sempat berhenti melakukan olahraga sejak menikah dan memiliki anak. Alhasil, sepanjang waktu tersebut, berat badan Aurel Hermansyah naik cukup drastis. Terdapat beberapa dorongan bagi Aurel agar segera mengembalikan bentuk tubuhnya ke kategori ideal. Selain karena putrinya Amina beranjak besar, Aurel belak-belakan iri dengan bentuk tubuh Atta Halilintar. Ya, putri sulung Krisdayanti ini secara terang-terangan ngebatin melihat bentuk tubuh sang suami yang tetap ideal. Berikut wawancara dengan Aurel Hermansyah. Diajak, diundang sama Rexona karena untuk bergerak bersama, karena kan apa ya, aku tuh kemarin kan sempat hamil terus belum ada sempat olahraga, jarang bergerak gitu. Makanya hari ini dapat undangan untuk ikut kampanye Rayakan Gerakmu, jadi benar-benar happy banget. Kenapa tuh happy-nya? Karena memang apa ya, kan kita tuh sebagai manusia harus banyak banget bergerak ya. Itu melihat apalagi sekarang apa ya, udah mau, anakku udah mulai mau tahun gitu ya, kita harus mulai balik supaya bisa kurus lagi. Makanya aku benar-benar pengen banyak bergerak, pengen sehat juga sih sebenarnya gitu. Oke, ada pesan nggak sih yang mau disampaikan di World Hijab Day? Pastinya buat teman-teman yang berhijab gitu ya, karena kan aku juga di sini kan berhijab kan baru gitu, jadi mungkin teman-teman yang senior sebenarnya lebih banyak gitu ya. Cuman aku pengen kasih tau teman-teman yang baru memulai mau berhijab, jangan pernah merasa nggak pede, harus percaya diri, karena memang sebenarnya basicnya semua wanita itu sama, semua wanita itu cantik gitu loh, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi memang. Kabar selanjutnya datang dari presenter tanah air Daniel Mananta, ungkap sang anak miliki bakat sepertinya. Bakat sang ayah sebagai presenter rupanya menurun pada anak Daniel Mananta. Daniel Mananta diketahui menikah dengan wanita berdarah Jerman bernama Viola Maria. Dari pernikahan itulah, pasangan ini dikaruniai 2 orang anak bernama Mila dan Noam Mananta. Soal parenting, Daniel membebaskan anaknya dalam mengeksplorasi bakat yang mereka miliki. Namun ternyata buah tak jauh dari pohonnya. Daniel Mananta mengakui kalau 2 anaknya mewarisi bakat ayah dan ibunya. Daniel menyadari bakat musik anak keduanya saat ia bersama keluarganya iseng bermain piano. Dan ternyata anaknya sudah bisa menciptakan lagu sendiri. Meski kedua anaknya memiliki bakat di dunia seni, mantan VJ itu justru belum mau menampilkan anaknya kepada publik. Berikut wawancara dengan Daniel Mananta. Catering makan sehat Senin sampai Jumat, tapi Sabtu Minggu bayangan kami coding supaya mudah. Memberikan sepatu tersebut kali pakai. Karena kalau misalnya sepatu gue udah ganti udah usang, itu justru malah bisa cedera. Kayak gitu. Jadi setiap 2 tahun gue ganti sepatu gitu. Adalah seseorang yang pengen banget fokus 100% ketika gue lagi sama anak-anak gue. Jadi gue kayak kemarin gitu ya, hari Sabtu gitu, itu handphone gue taruh di laci, gue nggak lihat sama sekali, dan gue 100% fokus sama anak-anak gue. Kita main ciptain game sendiri. Kemarin itu kita pas kemarin banget gue sama
kakaknya, jadi gue punya 2 anak, sama yang cewek yang pertama, yang cowok yang kedua. Jadi gue sama anak yang cewek gue, itu kita nantang, kita ngegambar anak kita yang cowok gitu, drawing competition. Jadi benar-benar kayak kita ciptain game sendiri. I think seperti itu sih, just being present with the kids. Karena sekarang ini kita itu hidup di yang namanya kingdom of noise. Menurut gua kita itu hidup di sebuah dunia yang penuh dengan noise. Jadi justru butuh effort banget untuk kita fokus dengan orang-orang terdekat kita. Dan gue ngerasa banget sih kalau misalnya kita terlalu ke-distract, sering banget ke-distract gitu ya sama apapun juga, nothing will get done. Kita nggak akan pernah selesai ngelakuin sesuatu gitu. Jadi benar-benar gue sebisa mungkin. Kabar terakhir datang dari seorang pesinetron. Lakukan foto prewedding Shinta Bachir mantap menikah. Pesinetron Shinta Bachir baru saja melakukan proses foto prewedding bersama dengan calon suaminya, Indra Kristianto. Diakui Shinta, ia tak memiliki banyak waktu mempersiapkan semuanya karena dirinya berencana untuk melangsungkan pernikahan di bulan depan. Shinta menuturkan bahwa dirinya dan Indra sudah melangsungkan lamaran dan berencana untuk menikah di bulan Maret mendatang. Sambil malu-malu, Indra Kristianto membeberkan alasannya ingin mempersunting Shinta Bachir. Sekedar informasi, Shinta dan Indra sama-sama pernah gagal dalam membina rumah tangga dan mengungkapkan hal tersebut ketika hubungan mereka sudah semakin dekat. Berikut wawancara dengan Shinta Bachir dan sang kekasih. Mas, aku tanya dulu, nggak perlu tanya ke orang, dan kamu lihat dulu deh sebulan 2 bulan ini, coba lihat aku orangnya berubah nggak, apa yang aku omongin ke dia, ya kan? Sama juga seperti dia, awal aku kenal, aku bilang aku nggak mau lah kalau punya orang, maaf ya gitu, aku ini public figure gitu, nanti wah Shinta Bachir ternyata aku tahu-tahu bilang pelakor kan puyeng juga gitu kan, besarnya enggak kok, dia langsung nunjukin surat cerainya. Itu sudah pasti, itu udah nggak bohong kalau itu kan. Apa sih ini yang bikin yakin sama pandangan pertama berarti ya? Jadi gini lucu sih ya, di ulang tahun temen kan, di ulang tahun temen gitu. Aku memang orangnya kan rame kan, sama temen, dia duduk dia macam liatin aku, kayaknya aku paling lucu ya. Ya, kamu lihat kok nggak ada lakinya gitu kali ya, kamu lihat gitu, kamu lihat kok nggak ada lakinya gitu. Iya, kamu lihat aku, baru berani kenalan. Pas aku mau ke kamu kenalan kan, aku berani geser-geser. Oh lihat juga, aku ganteng ya. Itu inilah punya orang, atau maaf lo, aku pernah ngatain dia apa? Aku dibilang homo. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.